Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini ibu-ibu. Insya Allah niki selama Ramadan mawon apa seterusnya nggih. Selama Ramadan nggih, insya Allah selama Ramadan kulo akan membersamai ibu-ibu di sini untuk kajian fikih wanita nggih. Kulo di sini sebagai fasilitator mawon nggih, sanes guru dereng tingkatane nek guru. Kulo nggih fasilitator mawon. Namun sebelumnya katose perlu perkenalan rin nggih, biar katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ngoten nggih. Nggih. Asma kulo niku Fatmah. Kulo asli tiang Purwokerto nggih. Kulo nggih. Cuma lahirnya nggak di Purwokerto. Kulo lahir di Mekah. Soalnya Rin Abuya waktu masih di Mekah gitu. Ya. Alhamdulillah saat ini kulo niku angsal amanah 3 anak hebat nggih. Kulo single mom. Nggih, kulo single mom, punya anak 3. Yang 2 sedang mondok kilatan dan yang 1 niku Anuvia nggih. Riyin kula niku kuliahnya di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Sebelumnya saya mondok dari SMA. SMA itu mondok di Pondok Sirojut Tolibin Brabu Grobogan. Dan waktu SMA saya di samping sekolah aliyah juga itu sambil menghafalkan Al-Quran. Terus alhamdulillah ketika selesai terus sempat tabarukan di Pondok Sunan Pandan Aran Yogyakarta dan kemudian melanjutkan kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nggih. Kata saya cukup nggih. Nggih langsung mawon. Kita awali sebelum kita mulai kajian fikih wanita ini, monggo sareng-sareng hadiah Fatihah kagem guru-guru kita sedoyo, juga memohon kepada Allah semoga dimudahkan semua urusannya, kita diberikan futuh dalam menuntut ilmu dan semoga manfaat barokah semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Insyaallah kajian fikih wanita ini akan menggunakan referensi dari kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Kitab ini karya Dr. Abdurrahman bin Abdul Qadir Asgaf. Beliau adalah salah satu doktor di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Dan ini termasuknya itu kitab kontemporer nih Bu, bukan kitab turos ya. Ini orang kekinian ya. Ini kitab masa kini. Kenapa saya kok menggunakan kitab ini? Karena menurut saya niki kitab ini itu sangat sistematis dan ringkas dan mudah difahami. Ya. Meskipun bahasa yang digunakan bahasa Arab tapi bahasanya mudah difahami. Tapi tenang mawon, kula mboten badhe ngangge bahasa Arab. Kula sudah membuat materi menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu perlu saya sampaikan tentang urgensi mempelajari tentang fikih wanita ini, terutama yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadhah. Karena di dalam Islam ini haid itu bukan sekedar siklus keluar darah aja nih. Karena haid, nifas, istihadhah itu berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan hukum, baik itu sholat, puasa, terus berhubungan suami istri, terus perceraian dan lain sebagainya. Makanya penting sekali bagi wanita itu untuk tahu betul tentang hukum-hukum haid ini yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadhah. Dan di dalam Islam ini hukum mempelajari ilmu tentang haid, nifas dan istihadhah itu hukumnya fardhu ain nggih Bu.
Fardhu ain itu artinya apa? Artinya niku wajib bagi setiap wanita. Jadi semua wanita niku wajib mempelajari tentang haid, nifas dan istihadhah. Dan meskipun sudah menikah itu kewajibannya enggak gugur. Tetap ketika sudah menikah pun masih tetap punya kewajiban untuk mempelajarinya. Kecuali kalau nanti suaminya bisa mengajari istrinya, niku enggak mboten napa-napa. Tapi kalau suaminya kok nggak bisa mengajari istrinya, ya suaminya tidak boleh melarang istrinya untuk belajar tentang haid niki. Dan ini belajar niku bisa kapan saja, bisa di mana saja, nggih. Seniki sudah banyak sekali akses untuk mempelajari banyak hal, nggih. Tapi nggih yang perlu diperhatikan niku untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama niku nggih harus yang sanad keilmuannya jelas, nggih. Ampun sembarang ustad. Seniki kan kathah nggih marak ustad-ustad karbitan, nggak jelas mondoknya di mana, tiba-tiba sudah dalil-dalil lah. Niku seniki banyak. Makanya nggih, meskipun sekarang akses luas sekali, tapi kita pun harus selektif, sangat selektif, nggih. Sangat selektif sekali. Dan harus memilih ustad yang benar-benar sanad keilmuannya itu jelas, nggih. Kalau memang bingung ya mending ke ustadz yang deket-deket aja lah, yang sudah jelas, sudah paham, nggih. Lanjut. Sebenarnya kalau di dalam kitab ini itu pembahasannya itu dibagi 8, tapi mungkin nanti niki untuk pertemuan pertama itu nanti masih muqaddimah amah, muqaddimah umum yang berkaitan tentang haid, nifas dan istihadhah. Yang pertama niki darah yang keluar dari farjinya wanita. Jadi darah yang keluar dari farjinya wanita itu cuma 3 macam, Bu. Enggak lebih, ya. Cuma ada 3 ini. Yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Jadi kalau enggak haid ya bisa jadi nifas. Kalau bukan haid dan bukan nifas otomatis niku istihadhah. Jadi enggak ada kemungkinan yang lain. Sedangkan haid itu apa sih? Pasti sudah paham semua, sudah mengalami semua kan, insyaallah. Jadi bahkan malah sudah berhenti, Bu. Jadi haid ini kalau pengertian secara syara, niku haid itu adalah darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan dengan kondisi yang sehat dan tanpa sebab pada beberapa waktu tertentu. Jadi dari pengertian itu mencakup 4 hal yang utama. Yang pertama itu darah haid itu alami, Ibu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan atau sebagainya. Jadi darah haid itu alami. Alami itu maksudnya umumnya wanita itu pasti mengalaminya. Meskipun memang ada beberapa kasus nggih, wanita yang enggak haid sama sekali niku ada. Kula nggih gadah rencang yang enggak haid sama sekali. Tapi umumnya mayoritas wanita nggih sedoyo ngalami haid nggih. Dan kalau dari segi medis niku haid itu ini yang kedua. Dan yang kedua, ini darah haid itu keluar dari pangkal rahim perempuan. Jadi rahim yang bagian terdalam dari rahim. Nah, ini kalau secara medis itu haid itu sel telur yang tidak dibuahi kemudian rontok jadi haid, yang kulo ketahui seperti itu. Jadi dia sel telur nggak dibuahi oleh sel sperma, maka kemudian rontok jadi haid. Makanya posisinya itu dari pangkal rahim, jadi rahim bagian terdalam. Sedangkan yang ketiga niku darah haid itu keluar dari wanita dalam kondisi sehat dengan tanpa sebab. Jadi tidak ada sebab apapun, pancen alami mawon, sehat, kondisinya sehat, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan. Sedangkan yang keempat niku darah haid itu mempunyai waktu tertentu. Maksudnya bagaimana? Ada ketentuan waktunya, ada minimalnya, ada maksimalnya. Minimalnya berapa, Bu? Haid? Minimal haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam, itu minimal. Maksimalnya itu 15 hari 15 malam. Dan umumnya orang haid itu 7 hari, umumnya seminggu. Tapi kalau kok darahnya keluar kurang dari 1 hari 1 malam, itu berarti bukan darah haid,
karena minimalnya itu 1 hari 1 malam. Kalau kok keluar darah kok lebih dari 15 hari 15 malam, berarti itu bukan haid juga, berarti masuknya istihadhah. Sedangkan dalil-dalil yang menerangkan tentang haid ini banyak nggih, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Dan dalil yang pertama itu dari Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mangke saged dicari di Al-Qur'an nggih. Yang bunyinya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid al-ayah nih. Jadi di dalam ayat ini itu haid itu dikatakan sebagai adza. Qul huwa adza. Lah itu adza. Nah, itu banyak yang mengartikan itu adza itu dengan kotoran. Makanya itu fa'tazilun nisaa fil mahid. Tapi ada juga yang menafsirkan adza niku sebagai napa? Rasa sakit. Dan kulo lebih sepakat yang menafsirkan sebagai rasa sakit. Karena memang mayoritas wanita niku ketika haid niku pasti kathah keluhane nggih. Baik itu yang boyoke sakit lah, terus merengkel-merengkel gitu, pasti mboten sekeco. Makanya kulo lebih sepakat adza itu diartikan sebagai rasa sakit. Jadi fa'tazilun nisaa fil mahid, maksudnya jauhilah wanita ketika dia haid. Itu enggak sekedar menjauhi dalam konteks hubungan seksual mawon nggih, tetapi juga ketika wanita sedang haid seyogianya itu para suami niku memberikan waktu istirahat kepada istrinya gitu. Kalau seniki zaman seniki nggih istilahnya napa? Me time gitu kan lah, itu memberikan waktu istirahat biar karena memang nggak enak, nggak nyaman sekali nggih. Dan ada beberapa hadis juga yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Yang pertama yaitu dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya orang Yahudi ketika istrinya haid, maka orang Yahudi tersebut tidak mau makan bersama istrinya dan tidak berkumpul dengan istrinya di dalam satu rumah. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi mengenai hal tersebut. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Niki jadi istilahnya niki asbabul hurud nggih. Apa sebab turunnya ayat 20 ayat Al-Baqarah ayat 222 ini. Kemudian Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illan nikah." Maksudnya apa? Jauhilah lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Nikah di sini ada perkataan Nabi illan nikah niku maksudnya bukan menikah itu ya, tapi maksudnya itu hubungan suami istri nggih. Yang dimaksud nikah di sini itu jima nggih, jima atau hubungan suami istri. Jadi boleh mau makan bareng, boleh tidur bareng juga boleh. Yang penting enggak berhubungan suami istri nggih. Jadi napa? Larangannya itu hanya berlaku untuk hubungan suami istri. Yang lain itu boleh. Dan kita niku harus bersyukur nggih menjadi bagian dari umat Islam karena memang agama yang benar-benar mengatur tentang hal ini niku Islam niku benar-benar mengatur secara detail nggih. Dan ini nggih dulu zaman dulu niki bahkan sampai sekarang masih ada nggih tradisi ketika wanita haid itu diungsikan. Dia disuruh mengungsi di bilik kecil dan tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh kumpul bareng dan dia di situ tidur di situ, makan di situ dan kasihan sekali nggih. Masih ada tradisi seperti itu sampai sekarang. Dan kita bersyukur kita jadi umat Islam nggih. Di Islam tidak seperti itu. Dari awal dari zaman Nabi itu Nabi sudah memberitahu kepada umatnya bahwa ketika wanita sedang haid itu tidak harus dijauhi kayak gitu. Tetap boleh makan bareng, tetap boleh minum bareng. Yang enggak boleh itu hanya hubungan suami istri. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Saya minum sedangkan saya adalah wanita yang sedang haid. Kemudian Nabi Muhammad meminum sisa minumanku. Kemudian aku makan daging ketika aku dalam kondisi haid. Kemudian Nabi memakan sisa daging tepat di bekas gigitan yang aku makan tadi." Jadi dari hadis itu jelas nggih bahwa nggak ada pantangan sama sekali makan bareng wanita haid itu nggak ada pantangan. Bahkan Nabi minum bareng, makan bareng bersama Aisyah. Masih dari Aisyah juga, Aisyah berkata bahwa
Nabi bersandar di pangkuanku padahal aku dalam keadaan haid dan Nabi membaca Al-Qur'an. Subhanallah nggih, so sweet sekali nggih. Itu Nabi itu romantis sekali, memang suami yang paling romantis niku nggih Nabi Muhammad niku. Meskipun istrinya sedang haid, beliau tetap gak risih gitu, tetap bersandar di pangkuannya, sampai ada lagunya, yaitu lagunya Syakir Daulay. Oke, lanjut. Kemudian masih dalil tentang haid juga ada dari hadis juga. Ini yang hadis Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, Nabi bersabda, ketika kamu sedang haid maka tinggalkanlah sholat, dan ketika sudah berhenti dari haid hendaklah mandi dan melakukan sholat. Niki dalil dari hadis nih. Ini dasar hukum haid dari hadis. Insya Allah saged difahami nggih, jelas nggih. Oke. Selanjutnya niku yang kedua yaitu nifas nggih. Kalau nifas ini pengertiannya adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, baik yang dikeluarkan itu berupa segumpal darah atau segumpal daging. Yang penting sudah terbukti hamil. Jadi ketika sudah jelas ya, maksudnya sudah tahu bahwa dia itu hamil gitu, sudah positif, entah itu periksa ke dokter atau melalui tes pack atau apa, yang penting sudah ketahuan positif hamil, kok terus kemudian gugur gitu, itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim itu dihukumi sebagai nifas. Apalagi kalau melahirkan bayi beneran yang memang normal gitu, itu jelas nih nifas, sudah jelas nih. Dan darah ini dikategorikan sebagai darah nifas itu jika keluarnya itu sesudah melahirkan dan sebelum jangka waktu 15 hari. Jadi kalau misalnya kok ada seorang ibu melahirkan terus nggak langsung keluar darah, terus 7 hari kemudian dia baru mengeluarkan darah, itu maka itu masih dihukumi sebagai nifas karena masih belum lebih dari 15 hari. Tapi kok ketika misalnya habis melahirkan terus berhenti, udah nggak keluar lagi, terus keluar lagi di hari ke-20, maksudnya sudah lebih dari 15 hari, maka darah itu tidak dihukumi sebagai darah nifas, tetapi dihukumi sebagai darah haid. Ngoten nggih. Sedangkan hukum asal nifas itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, beliau berkata, beberapa wanita yang nifas pada zaman Nabi Muhammad SAW itu duduk atau berdiam diri, maksudnya tidak sholat dan tidak puasa dan lain-lain gitu, selama 40 hari 40 malam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dari hadis tersebut itu menunjukkan bahwa umumnya masa nifas itu 40 hari. Tetapi kalau minimal nifas itu 1 tetes. Memang ada orang yang hanya keluar 1 tetes saja, habis itu terus udah nggak keluar lagi, itu ada. Dan maksimal nifas itu 60 hari. Itu. Tapi umumnya rata-rata itu orang yang nifas itu rata-rata 40 hari, 40 harian. Oke. Saya kira untuk nifas jelas nggih, jelas nggih. Kemudian istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar dari bagian terluar rahim. Kalau haid itu dari pangkal rahim nggih. Kalau istihadhah ini dari bagian terluar rahim. Di luar waktu haid dan nifas. Jadi darah yang keluar di luar waktu haid dan nifas itu dinamakan istihadhah. Dan istihadhah ini juga ada yang menyebut sebagai darah penyakit karena memang kadang penyebabnya macam-macam. Jika darah itu tidak bisa dihukumi sebagai darah haid atau darah nifas, otomatis darah tersebut dihukumi sebagai istihadhah. Dan zaman sekarang niku banyak sekali kasus istihadhah, Bu Ibu. Soalnya nopo? Seniki kathah tiang KB. Karena KB niku itu KB kan macam-macam nggih. Ada KB hormonal, ada KB non hormonal nggih. KB non hormonal itu kados napa IUD nggih. IUD itu non hormonal. Kalau IUD biasanya enggak terlalu mengacaukan head nggih. Tapi kalau KB yang hormonal itu kados suntik, pil, terus napa malih susu. Terus nggih niku nggih. Itu rata-rata itu banyak yang mengacaukan siklus haidnya. Jadi ada yang KB terus enggak haid sama sekali ada. Terus ada juga yang istihadhah terus, itu juga banyak gitu. Nah ini makanya
pentingnya belajar seperti ini itu karena memang kasus sekarang niku banyak sekali itu. Karena nyatane nggih tidak bisa dipungkiri nggih, kalau enggak KB juga was-was nggih Bu, kalau anak Endridil juga bingung nggih. Nah, makanya ikhtiarnya memang melalui KB gitu. Nggih. Sedangkan dalil tentang istihadhah ini ada beberapa hadis yang menjadi landasan istihadhah. Yang pertama itu dari Fatimah binti Abi Hubeish ketika ia mengalami istihadhah. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ketika darah yang keluar dihukumi haid maka ia berwarna hitam atau kuat seperti yang sudah diketahui. Maka ketika darah itu hitam janganlah sholat. Dan ketika darah yang keluar adalah selain hitam atau darah lemah maka wudhu dan sholatlah. Sebab darah tersebut adalah darah yang mengalir dari mulut rahim atau bagian terluar rahim. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini itu menjadi landasan hukum untuk untuk membedakan antara haid dan istihadhah. Jadi haid dan istihadhah itu bisa dilihat dari kualitas darahnya, Ibu. Jadi ada yang kalau darahnya kuat itu dihukumi haid, sedangkan jika darahnya lemah itu dihukumi istihadhah. Insya Allah nanti ada pembahasan yang lebih detail karena ini pembahasannya agak panjang nggih. Sedangkan hadis yang kedua yaitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abi Hubeish datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu wanita yang istihadhah. Maka saya tidak suci karena dia mengeluarkan darah, otomatis tidak suci nggih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah bersabda, "Tidak, karena sesungguhnya darah istihadhah itu darah yang keluar dari urat atau dari rahim bagian terluar dan bukan darah haid. Maka ketika kamu haid tinggalkanlah sholat, dan ketika durasi haidnya atau kebiasaan haidnya telah selesai maka bersihkanlah darah tersebut dan sholatlah." Ini hadis yang kedua ini menjadi landasan hukum untuk menghukumi haid berdasarkan adat haid, berdasarkan kebiasaan haidnya. Jadi memang nanti untuk ketentuan-ketentuan hukum istihadhah nanti ada macam-macam. Salah satunya itu bisa menggunakan kebiasaan haidnya. Makanya niki penting sekali nggih. Penting sekali bagi ibu-ibu sedoyo ini untuk mencatat siklus haidnya dengan detail. Ini penting sangat karena memang itu untuk menjaga nih kalau kok nanti kejadian istihadhah itu kalau kadang kan kalau menggunakan sifat darahnya itu kadang bingung, kadang keluarnya juga nggak jelas, kadang selang-seling, kadang nggak mesti gitu. Makanya kadang bingung. Nah itu kalau bingung kayak gitu nanti bisa menggunakan kebiasaan haidnya niku. Makanya harus dicatat. Jadi kalau haid misalnya pertama haid jam berapa niku ditulis. Hari ini tanggal sekian jam sekian. Dan itu waktu sholat napa mboten? Kalau waktu sholat ditulis waktu sholat. Misalnya waktu sholat zuhur. Dan ketika kok waktu itu belum sholat, otomatis jenengan punya hutang sholat. Nah itu makanya ditulis hutang sholat zuhur gitu. Harus ditulis secara detail. Nanti ketika suci juga gitu. Ketika suci niku nggih harus dicatat Bu Ibu. Jadi dicatat suci tanggal sekian, hari apa, jam sekian, waktu sholat apa. Karena niku juga menyangkut niku napa nggih niku nggih qada sholat dan sebagainya niku penting sekali nggih. Kalau untuk haid atau untuk datangnya haid niku qada sholat itu hanya berlaku jika haid sudah masuk waktu sholat dan sudah cukup untuk melakukan sholat tapi jenengan belum sholat. Nah itu wajib diqadha sholatnya. Itu untuk datangnya haid. Tapi untuk sucinya, untuk berhenti haidnya itu qadha sholat. Jika jenengan kok suci di waktu asar, maka jenengan harus mengqadha sholat zuhur. Jadi sholat di samping sholat asar, terus jenengan juga mengqadha sholat zuhur. Jadi untuk suci itu untuk sholat yang bisa dijamak itu jenengan harus mengqadha sholat sebelumnya. Itu untuk ketentuan suci. Tapi kalau untuk datangnya haid enggak, hanya sholat yang ditinggalkan mawon.
Ini sudah mau penutup nih Bu. Kula mboten badhe banyak-banyak nggih. Ini karena pertemuan pertama memang muqaddimah amah nggih. Ini yang penting pengetahuan awal tentang haid, nifas dan istihadhah. Dan yang terakhir niki kula akan membahas tentang cairan kewanitaan atau istilahnya kalau di kitab itu rutubatil farj. Nah, itu cairan kewanitaan ini maksudnya yaitu cairan putih atau bening yang tidak diketahui apakah itu madhi atau keringat, sehingga hukumnya dipertanyakan apakah ia suci atau najis dan apakah ia membatalkan wudhu atau tidak. Nah, ini maksudnya cairan, karena memang kalau pengalaman kulo sendiri, kalau perempuan itu banyak sekali yang dikeluarkan Bu, ada keputihan, yaitu ada madhi, ada wadi, itu jadi kan banyak. Nah niku makanya pentingnya mengetahui niki perbedaan cairan itu masuk kategori yang mana. Dan ini ada 3 kategori. Jika itu keluarnya dari bagian luar kemaluan, maksudnya bagian luar itu bagian yang terjangkau ketika kita cebok. Nah niku itu berarti bagian luar. Kalau bagian dalam itu yang tidak terjangkau ketika cebok. Itu kalau keluar dari bagian luar kemaluan itu tidak dihukumi najis dan tidak membatalkan wudhu karena memang diserupakan dengan keringat, jadi disamakan dengan keringat, jadi tidak membatalkan wudhu dan tidak najis. Tetapi jika cairan itu keluar dari bagian dalam kemaluan itu seperti keputihan, jelas nih keputihan itu dari dalam. Terus biasanya itu kalau yang keluar dari dalam itu warnanya lebih pekat. Kalau nggak putih, kayak butek gitu ya. Kalau yang bagian luar itu biasanya cuma encer-encer gitu biasanya. Nah, kalau yang dari bagian dalam ini hukumnya najis nih Bu dan membatalkan wudhu itu. Sedangkan jika kok jenengan tidak tahu itu keluarnya dari mana, bingung gitu, apa nggak jelas ini nggak tahu keluarnya dari dalam atau luar itulah itu. Asal hukumnya itu tidak dihukumi najis. Kalau nggak tahu itu tidak dihukumi najis dan tidak membatalkan wudhu. Tapi menurutku loh untuk lebih hati-hati untuk perempuan khusus untuk perempuan niki, kalau bisa setiap mau sholat niku harus cebok nih Bu, minimal harus cebok. Syukur-syukur sebelum wudhu itu pipis dulu, terus dehem, terus diceboki dengan bersih. Nggih. Karena kadang kalau nggak dehem itu kadang belum tuntas nggih Bu, kadang masih ada sisa-sisa sedikit ngoten niku loh. Nah, itu makanya niku penting sekali. Jadi penting sebelum sholat itu cebok dan kalau bisa niku celana dalamnya dilepas atau ganti atau gimana nggih, ganti baru atau itu untuk hati-hati. Karena khawatirnya kita gembol najis, apalagi kalau keputihan itu kan kadang sering banget nggih Bu. Kalau kulon niku sering banget. Kadang cuma ngangkat galon gitu, ngangkat berat aja terus keluar gitu cairannya, itu kayak gitu, itu kan keluarnya dari dalam. Kalau itu yang misalnya lagi ngangkat berat atau apa gitu, itu kecapean, itu juga biasanya keluar keputihan banyak dan itu najis gitu. Dan sebisa mungkin ketika kita sholat itu kita nggak gembol najis gitu. Makanya harus disucikan dulu, cebok. Biasanya saya kalau mau sholat ya itu lepas celana, terus mending kadang sholatnya nggak pakai celana nggak apa-apa gitu. Terus nanti habis sholat dipakai lagi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum kotor banget kan sayang ya Bu, masa sehari harus ganti 5 kali gitu kan ribet banget gitu. Biasanya kulo kados niku gitu. Jadi yang penting pas waktu sholat dilepas gitu. Nanti habis sholat dipakai lagi nggak apa-apa. Atau kalau mau praktis nggih, pakai panty liner tapi itu nggak ramah lingkungan nggih Bu, karena nyampah nggih. Jadi itu penting sekali. Karena memang nggih. Kalau sudah sepuh biasanya masih keputihan mboten Bu? Katosnya mboten nggih? Sudah enggak nggih? Oh, nggih, sudah. Saya kira cukup nggih, Mbok menawi ada yang ditanyakan monggo, misalnya kulo saged jawab nggih kulo jawab, misalnya mboten nggih mangke kulo padosne jawabanipun. Kulo padosne ke yang lebih ahli nggih. Monggo. Nggih. Iya. Sebelum kalau sudah bersih otomatis harus langsung mandi Bu. Enggak perlu nunggu 40 hari. Haid pun begitu ya.
Jadi entah haid atau nifas gitu, misalnya haid baru 3 hari kok sudah bersih, ya udah mandi aja, mandi langsung sholat gitu, nggak harus nunggu nanti 7 hari karena umumnya haid 7 hari, mboten nggih. Tapi ketika sudah bersih itu otomatis langsung mandi dan sudah boleh sholat, sudah boleh hubungan suami istri, sudah boleh puasa gitu. Dan cara mengecek benar-benar suci itu dengan menggunakan kapas nih Bu Ibu, kapas terus dimasukkan ke dalam, agak dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam nun sewu, ke dalam vagina, terus kemudian dicek. Kalau sudah nggak berwarna, sudah seputih kapas, maksudnya sudah nggak ada warna keruh atau warna kekuningan, itu berarti sudah suci, nggih, sudah benar-benar bersih. Kalau sudah mengalami itu, niku betul apa? Sudah berarti sudah bersih. Terus kalau misalnya kok sudah mandi, sudah berapa hari, terus keluar lagi agak keruh kadang. Kalau keluarnya cuma kuning atau agak keruh itu dihukuminya seperti keputihan. Tapi kalau keluarnya kok berubah darah itu nanti dihitung lagi. Kalau masih bisa masuk kategori haid dihukumi haid, kalau sudah di luar haid dihukumi istihadhah atau gitu. Jadi ngoten nggih. Jadi cara mengecek sucinya niku pakai kapas nggih, pakai kapas. Dan itu sudah keluar qassatul baydha, istilahnya itu qassatul baydha. Jadi sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar putih gitu. Jadi kapasnya sudah nggak ada nodanya gitu. Niku berarti suci. Dan niku kalau misalnya sudah haid kok sudah menjelang waktu berhenti itu, nah niku kedah rajin ngecek nggih. Minimal ngeceknya itu setiap waktu sholat. Enaknya itu kan kalau setiap waktu sholat kan nanti jadi tinggal jadi setiap waktu sholat dicek. Oh kalau belum bersih banget berarti belum. Oh nanti sudah bersih gitu. Jadi harus rajin-rajin ngecek kalau sudah mendekati suci. Gitu. Misalnya biasanya haidnya 8 hari. Pas hari ke-8 itu harus rajin dicek. Gitu. Monggo ada yang ditanyakan lagi? Betul isin Bu, santai mawon kali kula. Monggo. Nggih, yang perlu digarisbawahi nggih ini kalau untuk istihadhah niku hukumnya seperti orang yang suci, sama nggih. Hukumnya seperti orang yang suci. Cuma yang membedakan hanya cara bersucinya saja. Niki badhe dibahas niki napa pertemuan yang akan datang mawon nggih. Jadi kalau orang yang istihadhah, misalnya istihadhah terus puasa niku puasane sah. Puasane sah. Mesti mboten perlu mengqadha lagi nanti terus harus qadha, enggak. Jadi puasanya sah. Salatnya juga sah gitu. Karena memang dihukumi seperti wanita suci. Cuma cara bersucinya yang beda. Jadi wudunya itu yang beda. Kalau orang istihadhah itu kan kalau mau sholat itu yang pertama harus dibersihkan benar-benar, terus harus disumbat kemaluannya, terus harus didobel pakai pembalut. Itu disumbat itu jika tidak sedang puasa. Kalau sedang puasa nggak boleh. Kalau sedang puasa nanti puasanya batal gitu Bu. Kalau sedang puasa cukup pakai pembalut saja, terus habis itu wudu. Niat wudunya pun beda. Niat wudunya itu bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, bukan, tetapi nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala itu. Nggih. Jadi niat wudu agar diperbolehkan untuk sholat gitu. Artinya niku ngoten. Jadi beda. Karena orang istihadhah itu seperti orang yang gembol hadas. Jadi nggak mungkin kalau li raf'il hadatsil asghari itu kan untuk menghilangkan hadas kecil gitu kan ya. Otomatis nggak dia gembol hadas, nggak bakal hilang hadasnya gitu. Makanya niatnya beda ngoten nggih. Nunggu sampun cekap niki. Oh, niatnya diulangi nggih. Nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Dan ketika orang yang istihadhah ini satu kali wudhu itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Jadi kalau misalnya kok maghrib sama isya kan deket gitu nggih, belum rumangsane belum batal gitu ya, itu nggak boleh, tetap nggak
nggak boleh. Tetap hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Dan kalau untuk sholat sunnah boleh sebanyak-banyaknya. Misalnya mau sholat sunnah ba'diyah 8 rakaat, misalnya ada nggak sih sholat sunnah ya? Misalnya sholat witir gitu, yang banyak gitu, boleh. Tapi kalau sholat fardu itu hanya berlaku 1 sholat fardu. Terus kalau misalnya lagi istihadah kok bepergian bagaimana gitu. Nah itu boleh kan, misalnya bepergian terus jamak sholat itu tetap boleh jamak sholat, tetapi dengan catatan wudunya tetap 2 kali. Nah itu karena wudunya tetap 2 kali, jadi yang boleh itu hanya jamak takhir. Setahu saya begitu. Karena kalau jamak takdim itu ada syarat mualah. Jadi kalau di jamak takdim itu ada syarat mualah. Mualah artinya apa? Harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda gitu. Nah tapi kalau jamak takhir itu nggak ada syarat mualah, makanya kalau orang yang istihadah itu bisa jamak takhir, tapi tetap dengan 2 wudu. Karena 1 kali wudu hanya berlaku untuk 1 sholat fardu. Tapi kalau mau misalnya buat taraweh 20 rakaat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu hanya berlaku 1 kali. Saya kira cukup nggih. Sampun mboten enten yang perlu ditanyakan malih nggih. Nggih. Nggih niki memang napa permasalahan yang sangat dekat dengan kita nggih. Kita itu pelaku gitu. Makanya memang kedah benar-benar paham masalah haid, nifas dan istihadah niki. Jadi ketika keluar darah kok setelah dihitung kok nggak mencapai 1 hari 1 malam, berarti niku bukan haid. Ya, itu masuknya istihadah. Jika kan misalnya gini, jenengan keluar darah, terus ditunggu sampai 3 jam, masih keluar, terus habis itu 5 jam sudah nggak keluar lagi, berhenti. Padahal itu misalnya keluar darahnya waktu sholat zuhur, gitu, sudah nggak sholat zuhur, terus asar masih keluar. Terus maghrib ternyata sudah berhenti, sudah nggak keluar lagi. Nah, ini berarti jenengan harus mengqadha sholat zuhur dan asar gitu. Karena darah itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Meskipun waktu keluar kan nunggu dulu pasti nggak mungkin karena keluar darah terus, apalagi kalau itu memang sudah waktunya haid, misalnya sudah waktunya haid lah. Itu biasanya sudah haid itu harus ditunggu dulu sampai 1 hari 1 malam. Kalau kok nggak nyampe 1 hari 1 malam sudah berhenti, berarti harus mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan karena itu bukan haid, masuknya istihadah. Oke. Saya kira cukup nggih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Mohon maaf pasti banyak khilafnya nggih, nama kula menungso nggih, kula juga banyak kekurangannya pasti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa nggih Ibu semua, semoga kita mendapatkan kemenangan nggih dan kita dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.